Ketika seseorang tidak mampu untuk menepati janjinya, pantas dan layak untuk kita sematkan kepada orang tersebut sebagai raja ngibul, sebagai seorang pembohong. Saya yakin rakyat tahu pemerintah yang ini sekarang bekerja sungguh-sungguh untuk rakyat Indonesia. Telur jangan bikin dadar. Telur harus utuh. Ada begitu banyak janji-janji kampanye dari seorang Presiden Prabowo Subianto yang tidak terrealisasi sampai hari ini. Maka pada akhirnya, ketika seseorang tidak mampu untuk menepati janjinya, pantas dan layak untuk kita sematkan kepada orang tersebut sebagai raja ngibul, sebagai seorang pembohong, ketika omongannya tidak mampu untuk direalisasikan, ketika omongannya tidak mampu untuk dibuktikan, dan ketika janji-janji kampanyenya tidak mampu untuk terrealisasi di tengah masyarakat Indonesia. Saya yakin rakyat tahu pemerintah yang ini sekarang bekerja sungguh-sungguh untuk rakyat Indonesia. Bekerja sungguh-sungguh untuk rakyat Indonesia. Kita tidak ada kepentingan lain, ya. Tidak ada kepentingan lain. Dan dengan demikian hasil yang kita capai sungguh membanggakan, sungguh membanggakan di tengah dunia yang penuh dengan bahaya. Telur jangan bikin dadar. Telur harus utuh, ceplok. Yakinkan tidak ada lagi telur dadar atau telur apa itu. Ini suatu prestasi yang luar biasa. Saya terima surat-surat dari pimpinan-pimpinan dunia. Mereka bahkan mau belajar dari kita. Banyak kunjungan dari pimpinan-pimpinan negara lain. Mereka bilang salah satu yang mereka ingin belajar dari kita adalah makan bergizi. Padahal kita baru mulai. Ya, mereka menganggap bahwa kita salah satu yang paling serius dan paling besar usaha kita menangani ini. Saya diserang. Diserang, Pak? Diserang oleh siapa? Kalau oleh rakyat, itu namanya bukan diserang, tapi dikritik. Bapak harus bedain dong antara serangan dan kritikan. Jangan menganggap kritikan itu sebagai serangan. Karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Memberi makan anak-anak Indonesia itu bukan tugas Bapak, itu tugas orang tuanya. Yang harusnya Bapak lakukan adalah mensejahterakan keluarganya, mensejahterakan orang tuanya, beri mereka pekerjaan, sehingga mereka bisa memberi makan anak-anak mereka makanan yang bergizi. Jadi Bapak nggak usah repot-repot ngasih makan anak-anak Indonesia. Biarkan itu jadi tugas orang tuanya. Kalau Bapak memberi peluang pekerjaan yang baik bagi orang tuanya, insya Allah masalah kelaparan, masalah stunting, masalah kurang gizi, masalah kemiskinan akan terselesaikan. Kalau Bapak yang repot ngasih makan anak-anak Indonesia satu-satu, masalah perut laparnya mungkin jadi kenyang, tapi masalah-masalah fundamentalnya seperti kemiskinan, pengangguran, stunting itu nggak akan terselesaikan. Jadi program MBG yang Bapak bangga-banggakan itu hanya sebatas urusan perut, tidak menyentuh akar masalahnya. Memberi makan untuk anak-anak Indonesia, untuk ibu-ibu hamil, untuk orang-orang lansia, dianggap pemborosan. Ya jelas pemborosan, Pak. Pertama, anggarannya mengambil alokasi anggaran pendidikan. Kedua, programnya hanya jadi bancakan korupsi kroni-kroninya Bapak. Ketiga, potensi food waste-nya, buang-buang makanannya, mubazir makanannya, itu angkanya per tahun diperkirakan bisa mencapai triliunan rupiah. Jadi apa namanya kalau bukan pemborosan, Pak? Tapi ribuan triliun yang menguap, yang pergi dari bumi Indonesia tiap tahun selama 34 tahun, tidak ada komentar. Tidak ada pakar yang protes. Aduh, gerakan rakyat selama ini dianggap apa sih, Pak? Setiap ada kasus korupsi, rakyat selalu mengkritik korupsi, demo. Bahkan kita, rakyat Indonesia, terus mendesak agar undang-undang perampasan aset koruptor dimiskinkan itu agar segera disahkan oleh DPR RI. Kok kita rakyat dibilang diem-diem baik katanya ketika ada korupsi besar-besaran terjadi di negeri ini sudah puluhan tahun, sudah ribuan triliun uang dikorupsi, kita nggak protes katanya diem-diem baik. Kok bisa Bapak berbicara seperti itu? Lagian yang korupsi juga konco-konco dan kroni-kroninya Bapak itu. Kita bertanya sekarang, apakah harga pangan terkendali? Tidak, Pak. Malah masyarakat sekarang mengeluhkan soal harga-harga pangan yang terus naik. Apakah pupuk tersedia untuk rakyat, untuk petani?
dalam harga yang terjangkau? Fakta dan realita di lapangannya kayaknya belum sih Pak, karena di sejumlah wilayah harga pupuk non subsidi itu masih tinggi Pak. Kita bertanya, apakah anak-anak sekolah memperoleh makanan bergizi di sekolah? Kalau dapat makanannya sih mungkin iya, tapi kalau soal bergizi kayaknya enggak sih Pak. Bahkan angka keracunan MBG juga masih tinggi Pak. Prabowo ini kalau pidato isinya kalau nggak blunder yang ngawur. Kayak kemarin dia pidato katanya setiap panen satu penggilingan padi itu dapat duit 2 triliun. Saya dapat laporan satu penggilingan padi untung tiap panen 2 triliun per bulan. 2 triliun per bulan. Ya, rejim Prabowo itu nggak bisa diperbaiki, diganti itu. Maksudnya gimana sih? Ya kabinetnya dibatalin dulu. Yang 100 orang itu? Ya digantilah 102-nya. Lalu gimana kalau 100 orang itu diganti semua, nggak punya pekerjaan, beban Gibran makin gede dong, 19 juta plus 100. Jadi nggak ada urusan dengan Bima, ini soal momentum. Momentum ini apa hubungannya antara momen dan tum? Ya, itu Bukan aja. antara monyet, menteri, dan tum. Jadi adil ya. Enggak. Ya kan Pak Prabowo juga bertanya, boleh nggak saya bilang bajingan? Nah, terus? Dia nanya ke gue sebetulnya, gue udah pernah bilang tuh, Jokowi bajingan tolol. Nah, Kan nggak bisa gue bilang Prabowo hal yang sama, karena dia bukan Jokowi, begitu bedanya. nah terus? Lalu edit sendiri kan? Enggak, gue nggak ada sendiri. Enggak, jadi balik lagi ke pertanyaan gue. Itu udah lo jawab tadi yang pertama, diganti rezimnya 100 orang itu. dong. Terus? Ya mesti diganti, Pak. Gini nih, Prabowo bikin perjanjian politik dengan partai-partai. Ya. Oke? Dia berlaku 5 tahun. Normatifnya begitu. Tapi isi dari perjanjian politik adalah kapasitas menteri-menteri ini diuji setiap tahun. Ini 2 tahun kapasitasnya nggak ada. Luar biasa, Prabowo jadi sorotan. Mengapa sebagian pidatonya sering memicu perdebatan atau bahkan olok-olok netizen? Dalam beberapa waktu terakhir, Prabowo Subianto ini kembali menjadi perbincangan di media sosial. Bukan hanya karena kebijakan pemerintah, tetapi juga karena sejumlah pernyataan yang disampaikan dalam berbagai kesempatan. Beberapa potongan pidato menjadi viral dan memunculkan beragam reaksi, mulai dari dukungan kritik hingga candaan dari warganet. Fenomena ini menunjukkan bahwa setiap ucapan seorang kepala negara memiliki dampak yang besar. Di era media sosial, satu kalimat saja dapat menyebar ke jutaan orang dalam hitungan menit. Akibatnya, masyarakat pun dengan cepat memberikan penilaian, baik yang positif maupun yang negatif. Nah, di media sosial, kritik terhadap pidato presiden muncul dalam berbagai bentuk. Ada yang menyampaikan analisis secara serius. Ada pula yang membuat meme. Ada yang membuat video parodi atau komentar bernada satir. Nah, fenomena seperti ini sebenarnya bukan hanya terjadi di Indonesia. Banyak pemimpin dunia juga mengalami hal serupa ketika pernyataan mereka menjadi viral. Namun, di balik ramainya perbincangan tersebut muncul pertanyaan yang lebih penting. Apakah perhatian publik hanya tertuju pada gaya penyampaian pidato atau justru pada substansi kebijakan yang sedang dijalankan? Sebab pada akhirnya masyarakat akan menilai pemerintah berdasarkan hasil nyata yang mereka rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada akhirnya yang akan menjadi ukuran keberhasilan seorang pemimpin bukanlah seberapa sering pidatonya menjadi viral, melainkan sejauh mana kebijakannya mampu menjawab kebutuhan rakyat. Komunikasi yang jelas, kebijakan yang efektif, dan keterbukaan terhadap kritik merupakan 3 hal yang akan menentukan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Nah, dalam beberapa waktu terakhir, Prabowo Subianto kembali menjadi sorotan di media sosial. Berbagai pernyataan yang disampaikan dalam pidato maupun acara resmi memicu beragam tanggapan dari masyarakat. Ada yang memberikan dukungan, ada yang menyampaikan kritik, dan tidak sedikit pula yang mengekspresikan pendapat melalui satir, meme, maupun candaan politik. Nah, fenomena ini menunjukkan bahwa di era digital, setiap ucapan seorang pemimpin negara dapat dengan cepat menyebar dan menjadi bahan diskusi publik. Media sosial telah mengubah cara masyarakat merespon kebijakan maupun komunikasi pemerintah. Dalam hitungan menit, potongan pidato dapat ditonton jutaan kali dan memunculkan berbagai interpretasi. Sebagian pengkritik berpendapat bahwa
beberapa pernyataan presiden perlu disampaikan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Menurut mereka, komunikasi publik yang jelas dan didukung data yang akurat sangat penting, karena setiap ucapan presiden memiliki dampak terhadap kepercayaan masyarakat maupun persepsi publik. Nah, terlepas dari perdebatan mengenai pidato, masyarakat umumnya lebih memperhatikan dampak nyata dari kebijakan pemerintah. Isu seperti harga kebutuhan pokok, kesempatan kerja, daya beli, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik menjadi tolok ukur yang dirasakan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Ketika tantangan ekonomi meningkat, komunikasi pemerintah pun cenderung mendapat perhatian yang lebih besar. Karena itu, menjaga kepercayaan publik tidak hanya bergantung pada kemampuan menyampaikan pidato, tetapi juga pada konsistensi antara janji, kebijakan, dan hasil yang dirasakan masyarakat. Komunikasi yang jelas dapat membantu mengurangi kesalahpahaman, sementara kebijakan yang efektif akan menjadi dasar utama penilaian publik terhadap sebuah pemerintahan. Pada akhirnya, perdebatan di media sosial hanyalah salah satu bagian dari kehidupan demokrasi. Yang lebih penting adalah bagaimana pemerintah dan masyarakat sama-sama membangun ruang diskusi yang sehat, menghargai perbedaan pendapat, dan menjadikan fakta sebagai dasar dalam menyampaikan kritik maupun dukungan. Nah, seiring berjalannya waktu, publik akan menilai setiap pemerintahan berdasarkan rekam jejak, kualitas kebijakan, serta kemampuan menghadapi berbagai tantangan nasional. Itulah ukuran yang pada akhirnya akan lebih menentukan daripada sekedar ramainya perbincangan di media sosial.